Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati dan Allah muliakan, amin. Serta kerabat da'i-da'iyah yang saya semangati, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Cigondewa, di jalan ketemu mantan suami bareng janda. Perkenalkan, saya Siti Salma Nur Azizah, da'iyah cantik yang kasihan besti belum berumah tangga. Hati bahagia punya suami dua. Mas-mas da'i, barangkali sehabis lomba ada yang mau ngajak Salma ke kawa. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan tema peran pemuda dalam tantangan zaman dengan iman dan takwa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pemuda zaman sekarang dihadapkan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang kompleks dalam dinamika kehidupan. Bahkan dalam sebuah kitab dengan judul Sulamut Taufik ila Mahabbatillah ala Tahqiq, karangan Said Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi Al-Hadrami mengungkapkan, manusia tempatnya salah, dosa, dan khilaf. Sehingga kita banyak melihat kadang manusia imannya itu naik, kadang juga imannya manusia itu turun. Namun yang harus kita garis bawahi bahwasannya manusia merupakan sebaik-baiknya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi iman manusia, ia mampu lebih mulia daripada malaikat. Begitupun sebaliknya, semakin manusia terpuruk, dosanya banyak maksiat, terus tobat gak pernah, bisa lebih buruk daripada setan ataupun iblis sekalipun. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas yang menjadi pertanyaan hadirin, bagaimana agar kita terhindar dari keimanan yang menurun? Jawabannya sederhana, yaitu dengan mengkokohkan, menstabilkan kualitas dan kuantitas keimanan juga ketakwaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita belajar dari adanya kompetisi lomba pidato tahun 2024 ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa dikatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, iman dan takwa itu tidak mengandung unsur-unsur duniawi, mau dia pejabat, seorang pengusaha, yang kaya, maupun yang bersorban. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu kata Neng Salma? Tidak hadirin, itu kata Allah. Al-Quran ayat 13 surat Al-Hujurat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi ataqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, iman dan takwa itu sifatnya universal hadirin, menyeluruh. Iman dan takwa bukan hanya soal beribadah kepada Allah, lebih dari itu. Seseorang yang beriman, seseorang yang bertakwa mampu merelevansikan agama Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka sudah seharusnya iman dan takwa itu dihadirkan dengan hati yang suci dan bersih, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya ketika ia ditanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah letak takwa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, at-taqwa hahuna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan hati dadanya sebanyak 3 kali. Hadis ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi pada bab takwa. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya dengan iman dan takwa seorang muslim mampu menjemput cahaya merengkuh ketakwaan, dan ketakwaan juga cahaya yang menghantarkan kepada keabadian dan kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan ada rasa kemunafikan dalam jiwa agar tak saling benci dan berselisih. Mari kita sebarkan cahaya takwa dengan hati yang suci dan bersih.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.